SGIE. Ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endok. Kalau cuma istilah-istilah sulit, saya bisa mencari 1000 istilah sulit sehari yang orang lain nggak tahu. Wah, sweet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah subscribe dan like channel ini. Semoga kalian semua panjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke guys, akhir-akhir ini di medsos maupun di televisi memang sedang ramai-ramainya itu istilah-istilah yang kemarin dikeluarkan di debat cawapres oleh Gibran ya, tentang SGI atau hilirisasi, dan ini semuanya jadi perdebatan, dan perdebatan itu makin panas ya untuk sekarang ya, soalnya ya dukung-mendukung ya, jadi ya yang mendukung ya tetap selalu ada pembenaran, dan yang tidak mendukung ya selalu mencari kesalahan ya. Cuman ya itulah politik, jadi ya seru, menghibur. Oke guys, di video kali ini saya akan menyajikan video-video dari komentar netizen tentang istilah-istilah yang digunakan Gibran saat debat cawapres, istilah SGIE dan hilirisasi digital. Gimana tanggapan netizen tentang dua istilah tersebut? Mari kita saksikan videonya, gas. Untuk menuju Indonesia emas, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah hilirisasi. Hilirisasi, salah satunya adalah hilirisasi digital. Hilirisasi digital, apa nggak kebalik tuh? Yang benar itu hilirisasi digital apa digitalisasi? Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital itu buatannya Gibran aja tuh. Oke. Tidak ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Pengennya sih keren. Kacau lagi nih. Asem nih sayurnya. Untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Makanya ke depan akan kita fokuskan hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Sepanjang hidup saya belum pernah saya dengar hilirisasi digital. Yang ada itu digitalisasi. Untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Makanya ke depan akan kita fokuskan hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital itu buatannya Gibran aja tuh. Oke. Tidak ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Ya orang namanya juga ingin mencari sesuatu yang barangkali orang lain akan kesulitan menjawab. Sebenarnya nggak apa-apa, lebih bagus lagi substansinya disampaikan. Kalau itu SGIE, kalau mungkin membacanya pakai bahasa Inggris karena itu singkatan bahasa Inggris, SGIE umpama gitu, orang kan mikir apa ya gitu. Oke guys,
Tadi kan waktu di awal itu kan Pak Mahfud ya yang bicara tentang pertanyaannya Gibran ke Caimin tuh ya, tentang SGIE itu ya. Ya itu singkatan ya. Ternyata Pak Ganjar juga merespon juga ya. Bikin panas aja nih, bikin seru lah. SGIE, somplak ganteng, idaman emak-emak. Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. Itu ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endok. Bisa aja. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Ini kampungnya kok sepi sekali ya. Ada orangnya di sini. Pak Caleb. Ya. Saya mau nanya. Semalam kan debat cawapres. Ya. Apa yang lucu semalam itu? Yang lucu itu saat Caimin menjawab pertanyaan dari Gibran. Oh, emang Gibran itu tanyanya apa tadi, Pak? Semalam itu kan Gibran tanya soal SGIE ya. Nah, Caiminnya nggak bisa jawab. Harusnya kan Caimin ini menurut saya nggak usah bilang nggak tahu sih harusnya. Ini kan soal singkatan ya. Soal singkatan. Jadi kalau soal singkatan itu ya terserah kita dong. Jadi jawab aja terserah kita. Kalau saya SGIE itu suka garuk itu enak gitu, makanya lucunya di situ. Yuk kita lanjut ya. Oke guys, tapi ada benarnya juga ya yang waktu Gibran tanya SGIE itu, ya memang kenapa Caimin nggak jawab sembarangan juga ya. Gibran juga kan nanyanya kan sembarang ya istilahnya kan, singkatan itu kan maksudnya ya nggak dijelasin gitu ya. Terus kenapa Caimin nggak sembarangan juga gitu jawabnya ya. Bener juga sih kata netizen satu ini. Bener. Gue mau nanya nih sama lo, hasil cawapres kemarin lu nonton nggak? Nonton, pasti nonton. Cuman lucu itu. Intinya tuh si Gibran tuh kenapa sih mesti pakai singkatan gitu, udah kayak TTS saja, kayak TTS, kayak cerdas cermat anak SD. Bukan SMP bukan ya? Bukan, masih kelas SD itu. Kalau misalnya gitu singkatan itu nggak bisa dipakai buat debat, karena singkatan itu tergantung siapa yang mau bikin singkatan gitu loh, ya kan? Misalnya contohnya gini, gue bikin nih TPS, apa artinya TPS? Tempat pemungutan suara. Pemungutan suara, bukan, salah. Kalau menurut gue TPS itu tempat penitipan sepeda. Nah, berarti kan gue yang benar, gue yang salah gitu kan. Jadi nggak bisa diituin. Kayak misalnya PBB, tuh apa artinya PBB? Persikatan Bangsa-Bangsa. Bukan, Persikatan Bangsa-Bangsa. PBB itu Persatuan Bapak-Bapak. Tergantung kita, jadi itu nggak bakal menang. Muhaimin nggak bakal menang, apalagi kalau singkatan zaman dulu sama singkatan zaman sekarang tuh beda. Kalau zaman dulu itu per huruf, ya kan, P dan K gitu kan, pendidikan dan kebudayaan, ya kan. Sekarang ini Mendikbud, tiga huruf Mendikbud.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, gitu kan, kayak Lemhanas gitu. Hannya kan di belakang, kok bisa di tengah-tengah. Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, gitu kan, 3 huruf gitu loh. Misalnya kayak gini, situasi dan kondisi, ya kan, itu singkatannya apa? Sikon, ya kan. Terus kalau ditambahin lagi toleransi, pandangan dan jangkauan, jadi sikon panjang. Jadi situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan, jadi sikon panjang. Tergantung siapa yang mau bikin. Komunikolog Indonesia secara bulat dan utuh, saya juga menyetujuinya, memberikan beberapa catatan penting berikut ini. 1. Komunikolog Indonesia menilai pertanyaan yang diajukan Gibran tentang SGIE tersebut tanpa menjelaskan apa maksudnya atau apa kepanjangannya dalam ilmu debat dan ilmu komunikasi dianggap sebagai pertanyaan yang mengandung niat kurang baik. Dalam ilmu debat, pertanyaan yang bagus atau poinnya tinggi itu adalah pertanyaan yang disampaikan sedemikian rupa agar peserta debat lain dan publik di luar sana mudah mengerti apa maksud pertanyaan tersebut, namun memang diusahakan agar sangat sulit untuk menjawabnya. Jadi bukan, sekali lagi, bukan pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga kompetitor berdebat itu jadi tidak mengerti. Demikian juga publik di luar sana yang akan punya akibat pada hilangnya fungsi pendidikan politik dari debat tersebut. Kenapa? Karena peserta debat yang mendapatkan pertanyaan tersebut akan terpaksa kembali menanyakan, seperti Muhaimin Iskandar, apa maksudnya SGIE tersebut. Tentu saja ini sebuah pertanyaan yang jujur ketimbang memberikan jawaban yang tidak ada hubungannya atau tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan oleh Gibran. Oke guys, gue cuma mau komentarin sebentar ya tentang SGIE yang sekarang lagi ramai dan masih terus diperdebatkan ya di medsos ataupun di televisi. Jadi SGIE itu kepanjangan dari State of the Global Islamic Economy. Nah, gue juga nyari di Google sih, jadi tahu gitu. Memang kenapa nggak harusnya Gibran tuh menjelaskan dulu gitu, maksudnya dia bertanya ya kan kepada Caimin itu tentang State of the Global Islamic Economy-nya, kenapa nggak disebutin dulu gitu langsung SGIE gitu. Ya menurut Effendi Gujali tadi ya emang betul sih istilahnya, cerdas cermat, betul, itu paling cocok sih emang. Kayak maksudnya tuh kayak tebak-tebakan aja, kayak karbon dokter yang ditanyain ke Pak Mahfud juga ya sama sih. Kenapa Gibran tuh ngejelasin dulu gitu kan, maksudnya kan jadi kan makin seru gitu kan, jadi makin ada perdebatan di situ gitu nantinya ya kan. Jadi kalau tahu-tahu nanya sesuatu terus ujung-ujungnya ada singkatannya terus nggak dijelasin lagi lah, mau jawab apa gitu kan. Moderator atau panelis ya, kok dia nggak bilang itu maksudnya apa gitu ya, itu maksudnya apa gitu ya. Tapi ya entahlah, soalnya kan emang di aturan debat KPU juga kan itu nggak ada aturannya sih sebenarnya, jadi ya bebas-bebas aja sebenarnya. Jadi itu cuman buat strategi aja sih, buat menjatuhkan lawan intinya. Cuman ya kan setelahnya ya jadi gini, jadi rame gitu kan. Jadi pokoknya perdebatan di mana-mana lah ya, ahli politik lah, ya ahli bahasa lah, netizen juga ikut-ikutan. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Semoga video-video tadi bisa menghibur kalian semua. Dan gue selalu sering sampaikan kepada kawan-kawan semua, mendukung itu boleh, sah-sah aja kalau mau mendukung, cuman ya itu jangan terlalu fanatik ya, karena fanatikan itu ya bisa melupakan semuanya sih kalau menurut gue pribadi ya. Jadi mendukung ya normal-normal aja gitu maksudnya. Oke guys, terima kasih semuanya. Semoga video yang gue sajikan tadi bisa menghibur kalian semua.
selamat beraktivitas dan salam cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.